Selama ini kami cari makan di bakolong hutan, berburu, pancing, setiap hari pangkur sagu, cari makan, biar capek, tapi itu sudah kita punya tugas dan tanggung jawab kita sampai hari ini. Anggaplah itu hutan itu sudah sebagai kita punya mama. Jadi makan minum semua di situ. Paling rencana sesuatu tidak pernah informasi publik jelas kepada kami, tiba-tiba perusahaan itu datang. Selama ini kan biasa hanya survei, kaget tiba-tiba kaget perusahaan mulai masuk, isu-isu perusahaan mulai masuk. Contohnya seperti Menara, hanya kehutanan datang survei, kaget begini. Wah, ini kita kekhawatiran besar. Dulu kan kita hidupnya baik, semua ini uang. Akhirnya biasa orang mengalah tuh, tiba-tiba perusahaan datang, ya ini sudah ekonomi akhirnya selesai. Padahal tidak pikir bahwa ini bahaya datang. Yang dulunya kita hidup, tidak pernah kita baku koslet, hidup kita aman, damai dalam keluarga. Mulai bentrok satu sama lain dengan adanya pembayaran uang tali asi itu. Sudah mulai kacau, saudara mulai marah saudara, saudara mulai marah ipar. Sempat itu terjadi korban-korban yang sampai baku pukul antara saudara dengan saudara. Dari situ mulai baku tidak cocok sampai sekarang. Dulu ini hutan milik adat. Hutan milik adat yang masih asli. Sekarang hutan milik adat ini sudah berubah menjadi lahan persemaian kelapa sawit milik PT MKJR. Dulu tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat berburu, mencari babi atau binatang, pancing untuk cari ikan, juga sebagai tempat sumber air minum yang dengan bebas kita bisa mencari. Sekarang masyarakat adat untuk mencari sumber-sumber makanan sebagai kebutuhan makanan pokok bagi kita harus jauh lebih ke dalam lagi atau jauh kita harus mencari karena lahan kita sudah tidak ada. Pokoknya hasil alam yang Tuhan sudah berikan lewat kita, perotan sampai segala macam itu anggaplah itu hasil hutan. Sudah awan jatuh, hancur di tempat, tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kami rasa sedih kalau hutan jatuh begitu saja, bagaimana? Kalau bukan kita berarti cucu cece ke depan. Kalau ke depan-depan mungkin perkembangan zaman, pemerintah mungkin merencanakan sesuatu program bentuk perusahaan dan lain-lain mengancam kita. Hutan ini jelas pasti kita korban. Pemerintah Bovendigul atau pemerintah mana saja datang, kami duduk pikir-pikir, wah ini perusahaan bisa masuk hancur kita hutan ini. Kita gambar peta dan bagaimana caranya peta itu supaya pemerintah harus diakui, termasuk bupati distrik dan juga gubernur harus menyesakan peta itu. Peta itu sehingga peta itu bisa dilindungi undang-undang supaya ada kekuatan hukum, supaya masyarakat bisa tinggal di dalam hutan itu karena bisa tinggal berdasarkan hukum karena kita tinggal di atas warga negara Indonesia. Ini kita hadir untuk kita mau dengar langsung karena perusahaan ini bukan satu kali ini baru datang, sudah 3 kali.
distrik Wayir, kami minta bupati, gubernur hadir. Baru kita bicara. Kami mau terima atau tidak pun tergantung kami. Hutan habis kecil ini masih anggap saja nih, coba kamu pulang hidup ini dari alam. Jadi masyarakat punya hak untuk aspirasi yang sekarang kita lihat sama-sama. Mohon tenang, ya, mohon tenang. Secara manusiawi harusnya kita datang, kita mau sosialisasikan profil perusahaan kita untuk masyarakat di sini. Tapi bagi kami tidak masalah. Ketika masyarakat menolak itu, kami investor menerima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas dan tanpa. Untuk seluruh masyarakat di Sikona dan di Labuan, kegiatan ini kita batal di sini. Oke. Sekali lagi, kegiatan ini kita batal. Oke.